ya mendengar cerita nenek. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kutak bimbang, kutak bimbang. Waduh, nenek seneng sekali sama lagu ini. Soalnya kalau anak-anak dan nenek, semua orang yang sudah percaya Yesus, kalau mau mengikut Yesus jangan pernah bimbang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Iya, nenek mau cerita bagaimana Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus untuk diadili. Iya, Yesus dibawa ke orang-orang itu oleh apa? Ahli-ahli Taurat, oleh orang-orang yang tidak suka sama dia, yang dengki sama dia, diadili. Waktu diadili, pada waktu itu tuh kan waktu itu lagi hari raya, di mana waktu hari raya menurut dari kebiasaan orang-orang di sana ada satu orang yang boleh dibebaskan dari tahanan. Ada satu orang hukuman yang bisa dibebaskan. Nah, waktu itu orang-orang sudah banyak kumpul di depan istananya Pilatus. Ya, waktu itu Pilatus berdiri mau mengadili Tuhan Yesus dan sekaligus ingin melepaskan satu orang tahanan atau satu orang hukuman. Ya, nggak tahu siapa. Nah, nenek terusin ceritanya nih. Waktu itu waktu semuanya sudah ada dan Tuhan Yesus diadili, Pilatus bilang sama Tuhan Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi itu? Ya, Yesus bilang, betul, apa kamu sendiri yang mengatakannya. Lalu Pilatus lagi bertanya banyak hal kepada Yesus, tapi pertanyaan yang lain Yesus tidak jawab. Lalu Yesus bertanya kepada orang-orang banyak, menurut kalian siapa yang harus kubebaskan? Menurut kalian siapa yang harus kubebaskan? Yesus Kristus atau Yesus Barnabas? Di sana ada seorang yang jahat sekali yang sudah di dalam hukuman. Maksudnya sudah masuk ke dalam penjara begitu dihukum. Dan namanya Yesus Barnabas. Kalian mau pilih siapa? Wah, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat itu menghasut orang-orang banyak agar mereka memilih Yesus Barnabas yang dibebaskan. Lalu mereka jawab sama-sama anak-anak, Yesus Barnabas dibebaskan. Yesus Barnabas dibebaskan. Wah, Pilatus bingung, Pilatus kaget. Padahal Pilatus tahu bahwa Yesus Kristus itu tidak bersalah. Waktu Pilatus sedang berkata-kata kepada orang banyak itu, dapat pesan dari istrinya. Istrinya bilang lewat orang yang dipesan tadi, jangan campuri urusan perkara ini, perkara Yesus Kristus. Karena dia orang benar, jangan campuri. Karena aku tidak bisa tidur tadi malam, aku nggak bisa tidur. Aku terganggu tidurnya, jangan campuri, lebih baik lepaskan. Lalu Pilatus mencuci tangannya dan melepaskan, dia tidak mau campur. Dan Pilatus katakan, kalian mau lakukan apa untuk Yesus Kristus ini? Wah, orang banyak bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Waduh, Tuhan Yesus disalibkan. Mereka dihasut oleh imam-imam kepala untuk berteriak, untuk mendukung imam-imam kepala yang dengki, yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia. Wah, Tuhan Yesus dihukum salib, disalibkan. Nah, anak-anak, lalu apa lagi yang terjadi? Ya, lalu apa lagi yang terjadi? Akhirnya kita baca ayat yang ke-23 dulu. Katanya, tetapi kejahatan apa yang dilakukannya? Pilatus katakan, kejahatan apa yang dilakukannya? Waduh, namun mereka makin keras berteriak, ya harus disalibkan,
ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, Pilatus ingin sekali supaya Yesus Kristus ini jangan dihukum, karena Pilatus tahu dia tidak bersalah, dia orang benar. Tapi Pilatus tahu bahwa usahanya itu akan sia-sia. Malah sudah mulai timbul kekacauan. Wah, orang-orang banyak sudah mulai kacau. Ya, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri," kata Pilatus. Dan seluruh rakyat itu menjawab. Seluruh rakyat menjawab. Ya kan, seluruh rakyat menjawab dan mereka menjawab, "Biarkan darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Berani sekali mereka. Mereka sudah dihasut oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Waduh, Yesus dibenci oleh orang banyak padahal Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus dibenci oleh orang banyak padahal Yesus tidak pernah menyakiti mereka. Anak-anak semuanya. Ya, walaupun kita dibenci, disakiti, kita jangan membalas seperti Tuhan Yesus. Dia diam aja, dia nggak mau lakukan apa-apa. Karena memang kalau kita mengiring Tuhan, pasti banyak orang yang tidak suka kita. Tapi kita mau tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia mencintai Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nenek juga mau selalu setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Nenek akan ketemu lagi dengan kalian. Haleluya, sampai jumpa dengan nenek lagi. Shalom. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus.